ya. Kita sebentar lagi akan mulai. Saya beri waktu lagi 1 menit untuk segera menghubungi undangannya, timnya yang belum masuk dalam ruangan, supaya tidak ketinggalan informasi kita malam hari ini, ya. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara Dr. Tak, ya. Di mana malam hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah tema yang tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya. Karena pembicara kita pada malam hari ini juga luar biasa, ya, di kesibukan beliau. Ya, tadi baru diinformasikan habis selesai melakukan tindakan atau penyuntikan kepada pasien, ya 10 orang malah, bayangkan. Tapi masih ya memberikan waktu kesempatannya kepada kita semua yang haus akan ilmu-ilmu untuk produk-produk One More, ya. Jadi pastikan ya malam hari ini Anda siap dengan buku Anda, tulisan Anda, ya, pulpen Anda untuk mencatat setiap apa yang keluar dari Dr. Meta. Karena ilmu beliau bukan kaleng-kaleng kata orang Medan, ya. Ini sudah betul-betul luar biasa, teman-teman. Sudah siap? Saya mau lihat dulu komennya. Apakah Anda siap belajar malam hari ini? Siap belajar, teman-teman? Oke, kalau Anda sudah siap. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin ya menampilkan latar belakang Dr. Meta, ya, untuk kita pahami bersama. Izin, teman-teman, ya. Halo, belum ya? Belum, Bu Dokter, sebentar dulu. Tadi saya pindah di sana tiba-tiba ramai banget gitu. Jadi kayak aku cari tempat lain. Oke, saya izin dulu untuk share. Eits. Aduh, mana ya? Oke, baik teman-teman. Pembicara kita malam hari ini adalah seorang dokter umum in Harmony Clinic. Beliau adalah seorang liaison officer atau escort medis VIP, dan selain itu juga beliau adalah bagian daripada koordinator tim medis Paskibraka. Selain itu, selain sebagai seorang dokter, beliau juga dikenal sebagai edukator masyarakat, di mana beliau selalu rutin memberikan edukasi-edukasi tentang kesehatan dan parenting tentunya, serta beliau juga aktif di sosial media, ya. Jadi teman-teman bisa juga nanti kepoin Instagram beliau, nanti bisa tanya-tanya langsung dengan beliau kalau misalkan Anda ingin ya, mau ditanya-tanya. Oke. Dan selain itu, Ibu Dokter Meta adalah seorang filantropis juga dan organisatoris, ya, Ketua Yayasan Bersatu Sehat Indonesia. Beliau juga Dr. Panti Wreda Wisma Mulia, dan sebagai pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi. Sementara riwayat daripada pendidikan dari Dr. Meta, beliau lulusan dari Universitas Pajajaran dengan IPK 3,89, teman-teman. Pengalaman kerja 15 tahun di rumah sakit dan klinik, 2 tahun sebagai tim dokter pribadi Ketua MPR RI, 10 tahun sebagai tim dokter pribadi Presiden Republik Indonesia. Rekor muri, pencapaian beliau sebagai pernah mendapat rekor muri klinik vaksinator terbanyak 2021, dan sekarang ini juga beliau sebagai seorang mahasiswa magister hukum kesehatan. Pelatihan-pelatihan yang sudah beliau ikuti, yang pertama adalah kegawat daruratan medik ATLS, ACLS, dan EKG. Yang berikutnya onkologi dari Universitas of Wien, Austria. Dan berikutnya onkologi Universitas of Nijmegen di Netherlands, ya, Belanda. Dan berikutnya vaksinologi Washington DC, USA.
dan seterusnya adalah vaksin teknologi di Thailand. Nah, oke. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, ya, mari kita sambut bersama dengan ketik angka 1 miliar di kolom komentar untuk menyambut Dr. Meta malam hari ini. Silakan Bu Dokter. Terima kasih banyak, selamat malam semuanya dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini. Gimana kabarnya? Mohon maaf nih, saya tadi agak terlambat nih datangnya ya. Karena tadi ada banyak aktivitas lapangan dan baru bisa join jam 19.30 lebih deh. Ya, terima kasih banyak nih, nolnya banyak banget. Semoga 1M-nya bisa cepat masuk juga ke kantong Bapak Ibu semua ya. Amin, 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 amin. Oh, langsung aminnya kenceng banget tuh. Oke, pada malam hari ini saya kembali lagi dengan Dr. Meta dalam Dr. Talk One More dan kita akan membahas produk knowledge ya mengenai slim style. Nah, beberapa tahun, iya kayaknya udah setahun lebih ya soalnya tahun lebih yang lalu itu kita pernah bahas mengenai fat to fit. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi langsing gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai khusus produk slim style ya. Di sini saya pengen tahu nih Bapak Ibu yang udah punya produk slim style-nya siapa aja boleh tulis nih saya gitu ya di kolom chat ya. Yang sudah punya produk slim style yang untuk melangsingkan tubuh gitu. Ada nggak? Oh banyak juga ya. Oke. Nah, nanti dari yang sudah mencoba ini produknya gimana nih gitu. Apakah memang udah turun berat badannya atau belum? Nah, itu kita lihat ya kenapa ya kalau saya belum turun gitu. Terus produk ini harus dipakainya bagaimana? Ya, kita akan bahas malam ini ya. Oh, banyak. Ada yang punya? Ada. Oke, ya. Baiklah, kita mulai share screen aja ya. Layar saya apa sudah terlihat? Sudah Bu Dokter. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke, kita mulai ajak teman-temannya. Dan ini sebenarnya bukan hanya bermanfaat untuk menguruskan berat badan, tapi banyak melunturkan lemak-lemak juga gitu. Jadi ajakin orang yang punya kolesterol juga boleh ajakin ya malam hari ini ya. Oke, produk ini bukan produk baru dari One More. Nah, di dalam Slim Style itu isinya ada spirulina, ada palmitol tripeptide, ada L-carnitin, ada jahenya, ada teh hijaunya, ada guarana dan ada Garcinia cambogia ya. Nah, ini apa aja kita akan kupas-kupas karena hari ini adalah kita membahas mengenai produk knowledge. Jadi kita akan membahas produk Slim Style ini lebih dalam gitu. Bukan cuma manfaatnya untuk langsing gitu, nggak cuma gitu doang ya. Jadi kalau kita belajar lebih detail, kita banyak tahu lebih dalam, itu nanti kalau lagi muncul kasus-kasus tuh kita bisa lebih berpikir gitu, oh berarti ini bisa juga dong pakai slim style gitu ya. Jadi kayak kolesterol tinggi juga berarti bisa dong pakai slim style gitu ya. Nah, penelitian mengenai spirulina. Jadi spirulina ini apa? Spirulina ini adalah sebuah ganggang yang ada di laut gitu. Ganggang itu bisa ganggang biru atau ganggang hijau. Kalau spirulina ini ganggang hijau ya. Nah, ganggang hijau yang ada di laut gitu. Nah, fungsinya apa spirulina ini? Ini untuk pada orang yang, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi berdasarkan penelitian, ada orang yang overweight atau obesitas, artinya berat badannya berlebih atau gemuk gitu, dengan pemberian spirulina itu akan mengurangi nafsu makan. Terus kemudian meningkatkan metabolisme lemak. Artinya apa? Lemaknya lebih gampang dipecah. Nah, kalau orang overweight dan obesitas, terus kemudian nafsu makannya bisa berkurang dan lemaknya dipecah, kira-kira efeknya apa? Otomatis bisa mengurangi berat badan, ya kan? Menurunkan lingkar pinggang dan menurunkan juga indeks massa tubuh. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang sebagian sudah mengerti tentang indeks massa tubuh, tapi ada juga yang lupa-lupa ingat nih, apa sih indeks massa tubuh? Nah, jadi indeks massa tubuh itu adalah ada rumusnya, jadi bisa pakai kalkulator nih ya, dihitung. BMI kita itu normalnya antara 18 sampai 24,9. Jadi ntar kalau kurang dari 18 berarti kurus nih, kurang nutrisi. Tapi kalau di atas 24,9 itu berarti overweight atau obesitas. Yang bagus itu 18 sampai 24,9. Saya kasih PR buat Bapak Ibu semua untuk menghitung BMI-nya berapa saat ini.
rumusnya, dengerin ya, saya nggak tulis sengaja supaya bisa dengerin. Rumusnya itu adalah berat badan kita dibagi tinggi badan dikuadratin gitu. Jadi misalnya berat badannya 75 kilo, berarti 75 dibagi ya tinggi badannya misalnya 160, berarti dibagi 1,6. Udah gitu 1,6 itu dikuadratin. Artinya kalau pakai kalkulator kita ngitungnya berarti 75 dibagi 1,6 dibagi lagi sama 1,6 gitu ya. Nah, dihitung apakah rentangnya ada di antara 18 sampai 24,9 ya. Itu PR. Nah, bagi yang 24,9 lebih berarti itu ada PR banget untuk nurunin berat badan hingga ada di range 18 sampai 24,9 gitu ya. Ini ada penelitian, ada 2 penelitian yang masih baru ya, 2019 dan 2024 gitu. Katanya bilangnya gini, suplementasi spirulina secara signifikan dia itu mengurangi berat badan dan body mass index yang tadi ya pada individu dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Dengan cara apa ya? Karena dengan diberikan spirulina itu orang akan merasakan nafsu makannya tidak terlalu banyak dan lemaknya meningkat gitu pemecahannya ya. Nah, kemudian tahun 2024 nih masih baru banget penelitiannya ya. Ternyata spirulina itu bisa meningkatkan ini perbaikan profil lipid ya dan membantu penurunan meningkatkan ini metabolisme lipid maksudnya. Membantu penurunan berat badan pada individu yang sedang menjalani diet dan pengen menurunkan berat badan. Jadi spirulina ini efektif ya untuk mengontrol berat badan kita. Ini gambar dari spirulina yang suka kita temukan kalau kita lagi berenang di laut gitu. Tapi kita nggak bisa makan semua itu langsung kan ya. Dan kayaknya tuh kalau dimakan tuh rasanya nggak enak gitu. Rasa ada bau-bau lautnya gitu kan. Nah lebih enak tuh kayak ditempel, nggak perlu dimakan, udah masuk ya. Nah spirulina itu punya banyak manfaat gitu kepada tubuh kita. Selain yang tadi kita sebutkan yang berhubungan dengan berat badan ya, tapi dia punya efek antioksidan untuk ginjal, jadi bermanfaat untuk organ-organ ini. Ada untuk organ saraf, perut, kemudian ginjal, dan itu ada stem cell ya, jadi sel-sel muda dalam tubuh kita. Kemudian buat mata juga, buat jantung, buat sel imun dan kanker. Jadi ternyata banyak manfaat spirulina selain untuk menguruskan badan, ternyata bisa membentuk antioksidan di tubuh kita ya. Terus menurunkan peradangan di beberapa organ ya. Gitu. Terus kemudian lagi mencegah menurunkan jadi kayak penurunan penglihatan, orang makin tua kan makin turun penglihatan. Nah itu juga bisa dicegah dengan spirulina gitu. Jadi intinya ini adalah makanan bergizi ya. Dan waktu zaman COVID kemarin spirulina itu banyak dipakai untuk meningkatkan sistem imun gitu karena ternyata bergizi banget. Jadi spirulina itu mostly bukan vitamin, tapi kalau dilihat itu banyak proteinnya. Mirip kayak jamur ya, jamur juga bukan tanaman ya, bukan sayur, tapi lebih banyak ke arah banyak protein gitu. Nah, ini ada namanya L-carnitin. Ini juga ada di dalam Slim Style ya. L-carnitin itu zaman dulu, sebenarnya mungkin zaman sekarang masih ada ya, tapi saya sih udah nggak pernah pakai begini prakteknya gitu. Zaman dulu tuh sering banyak orang yang pengen menurunin berat badan pakai suntik-suntik di perut. Dibilangnya meso ya, teknik untuk mesolipo gitu. Jadi disuntikin L-carnitin gitu di beberapa titik di perut supaya perutnya pembakaran lemaknya tinggi, kemudian perutnya kenceng, akhirnya dianya lebih slim gitu ya. Nah, minggu lalu kita udah bahas mengenai asam lemak ya, asam amino. Nah, asam amino itu ada beberapa asam amino esensial, asam amino non esensial ya. Artinya apa? Asam amino yang memang sangat semuanya pasti dibutuhkan sama tubuh. Jadi non esensial tuh bukan berarti nggak dibutuhkan tubuh, tapi kalau yang esensial tuh artinya tubuh nggak bisa buat. Jadi harus dapat bantuan suplemen dari luar untuk masuk ke kita ya. Nah ternyata L-carnitin itu adalah gabungan dari lisin dan metionin. Nah, lisin dengan metionin, jadi asam amino yang ada di dalam tubuh kita itu bergabung dengan vitamin C, vitamin B6, niacin dan Fe ya, ini membantu kerjanya ya katalisator dalam penyatuan lisin dan metionin untuk membentuk carnitin. Nah,
kalau orang makin tambah tua, ya, umurnya nambah, itu biasanya terjadi banyak deposit, bukan depositnya deposito, tapi depositnya deposit lemak gitu. Karena apa? Karena secara normal L-karnitinnya sudah turun nih di dalam tubuh kita gitu. Ya, jadi makanya lebih gemuk dan butuh L-karnitin dari luar. L-karnitin juga sering ada di sebagai suplemen-suplemen orang yang sedang berolahraga gitu supaya menurunkan kadar lemaknya. Ternyata fungsi L-karnitin ini adalah mengangkut asam lemak ke mitokondria untuk dibakar menjadi energi. Ya, jadi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita ini akan dibakar dan dibentuk menjadi energi. Sementara kita tahu energi dari lemak itu adalah 9. Poinnya 9 ya, 9 kilokalori gitu. Nah, kalau energi dari karbohidrat itu pengalinya adalah faktornya adalah 4. Jadi energi dari lemak ini kalau dipecah itu sebetulnya besar sekali pembakarannya ya. Jadi energi yang dibuat juga menjadi besar ya. Inti dari pemberian L-karnitin ini adalah oksidasi lemak. Jadi lemak kita biar teroksidasi. Terus kemudian ada penelitian, ini meta-analisis ya, penelitian meta-analisis tahun 2016. Itu tulisannya begini, dia L-karnitin itu bisa mengurangi berat badan dan mengurangi body mass index secara signifikan. Berarti di penelitian ini tuh dicari apakah L-karnitinnya itu signifikan nggak sih, benar-benar bermanfaat nggak sih untuk menurunkan kelebihan berat badan gitu, atau bisa ternyata bermanfaat dan signifikan ya. Nah, ini adalah kandungan lain itu jahe. Nah, jahe juga ada di dalam PNG ya, tapi di sini juga ada jahenya di dalam Slim Style ini. Nah, ternyata jahe itu kalau kita makan kan rasanya juga hangat ya, di badan hangat, di tenggorokan juga hangat gitu kan. Jahe memiliki sifat termogenik, jadi membentuk hangat gitu, dan dapat meningkatkan metabolisme. Jadinya metabolisme tubuh kita tuh menjadi lebih aktif gitu. Nah, kalau ini terjadi berakibat apa? Akhirnya peningkatan pembakaran kalori dan pengurangan nafsu makan ya. Nah, penelitiannya ada juga meta-analisis ya, menunjukkan bahwa konsumsi jahe itu bisa mengurangi berat badan, mengurangi body mass index, dan juga mengurangi lingkar pinggang ya. Nah, ini tahun 2019 ada penelitian juga bahwa suplementasi jahe secara signifikan mengurangi berat badan dan lingkar pinggang pada individu dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Kalau ngelihat slide-nya Dr. Meta kok ngomongnya bolak-balik itu lagi ya. Tapi ini adalah penelitian yang berbeda-beda ya. Jadi dengan penelitian yang berbeda-beda itu bisa kita lihat gitu, ternyata ada sinkronnya ya dengan bahan-bahan aktif yang ada di dalam Slim Style ini. Nah, kemudian ada yang namanya palmitoyl tripeptide. Nah, apakah ini berhubungan dengan menurunkan berat badan juga? Ternyata enggak. Jadi ini adalah senyawa yang dipakai bukan untuk menurunkan berat badan, tapi rata-rata orang yang mengalami turun berat badan itu akhirnya keriput gitu kulitnya ya, karena kan kulitnya udah terbiasa direnggang gitu dengan kegendutan yang ada ya, terus tiba-tiba dia kurus itu kan akhirnya jadi gelambir-gelambir ya, jadi keriput. Nah, dengan adanya palmitoyl tripeptide dia itu merangsang produksi kolagen dan membuat si kulit itu tetap elastis gitu, jadi walaupun dia mengecil, walaupun dia kurus itu nggak jadi gelambiran dan nggak jadi keriput-keriput gitu ya. Jadi ini bukan senyawa yang untuk menurunkan berat badan. Nah, tahun 2024 ada peneliti namanya Linter dan Pescart ya, menunjukkan bahwa palmitoyl tripeptide ini ada kodenya, ya ini meningkatkan sintesis kolagen dan elastin. Elastin itu jaringan ikat pada kulit ya. Nah, di dalam Slim Style juga ada yang namanya teh hijau. Di sini semua sering ya minum teh hijau. Lagi demam matcha tea gitu ya. Tapi apakah benar matcha tea itu bisa menurunkan berat badan? Nyatanya orang minum matcha tea nggak turun-turun berat badan. Ya, tapi ada antioksidannya juga ya. Terus kemudian gini ya, Bapak Ibu, apa yang diminum lewat mulut itu sebetulnya banyak nutrisi-nutrisi yang terbuangnya saat dia lewat ke lambung, saat dia lewat ke liver, makanan-makanan kita yang kita makan itu. Nah, itu akan terbuang dan hanya sedikit yang diserap oleh
sel-sel usus kita. Makanya nutrisinya ya memang lebih sedikit sampai gitu ya. Tetapi yang slim cell ini kan dia bentuknya patch. Nah, karena dia bentuknya patch, itu lebih gampang diserap. Dia dan molekulnya nano kan, molekul nano itu dia kecil banget, jadi bisa tembus lewat pori-pori gitu ya. Nah, teh hijau, teh hijau itu mengandung katekin ya, terutama epigalaktokatekin ya, yang dapat meningkatkan oksidasi lemak dan metabolisme ya. Nah, ini ada meta-analisis penelitian ya. Tahun 2012 itu dikatakan bahwa konsumsi teh hijau dapat menurunkan berat badan yang kecil. Jadi berat badan yang diturunkan oleh teh hijau tuh sedikit sebenarnya. Namun signifikan pada individu yang berat badannya besar atau obesitas. Jadi kalau sebetulnya gini, kalau pakai slim cell itu ya, berat badan tuh nggak bisa otomatis langsung drastis Anda tempel terus turun gitu. Kayak misalnya berat badannya dari misalnya nggak gede banget sih gitu ya, 65 kilo pengen turun jadi 60 kilo, atau Anda 55 kilo pengen turun jadi 50 kilo. Nah, itu lebih berat dibandingkan orang yang dia berat badannya 90 atau 100 kilo, terus kemudian dia pengen turun jadi 80 kilo gitu ya. Nah, jadi dengan pemberian teh hijau itu orang yang kelebihan berat badannya agak besar itu justru mendapatkan manfaat lebih baik gitu dibanding orang yang hanya pengen turun berat badan sedikit gitu ya. Oke, nah apa sih manfaat teh hijau yang lain gitu selain untuk menurunkan berat badan? Ternyata dia mempunyai efek anti-aging, antioksidan. Kita udah bahas ya tentang antioksidan itu apa. Terus dia bisa memproteksi sel liver kita. Kemudian dia ada efek anti-cancer juga. Terus jadinya kalau dengan anti cancer anti mutagenik ya, jadinya menurunkan konsumsi teh itu bisa menurunkan seseorang kena cancer gitu. Terus kemudian anti diabetes dan anti obesitas. Jadi mungkin terasa kenyang, jadinya jarang makan ngemil-ngemil gitu karena udah banyak minum tehnya gitu ya. Jadinya yang namanya gula-gula itu bisa dikurangi dan akhirnya diabetes lebih terkontrol ya. Nah, terus kemudian pemberian teh hijau ini memperbaiki gangguan pencernaan. Gitu. Beda dengan black tea, kadang-kadang beberapa orang tidak bisa minum teh hitam, tapi bisa minum teh hijau. Ya, sama ada ini anti radang dan anti infeksi. Ya, itu manfaat dari teh hijau. Nah, di dalam guarana ini guarana itu ternyata di dalamnya mengandung kafein. Jadi kalau kita melihat guarana itu model apa ya? Saya juga belum pernah lihat sih aslinya kayak mana ya nih guarana ini ya, karena ini tanaman ternyata adanya di Amazon gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia ada namanya lain kali ya. Nah, guarana ini mengandung kafein yang tinggi dan telah dikaitkan dengan peningkatan metabolisme ya dan pengurangan berat badan dalam studi hewan nih gitu. Terus kemudian tahun 2023 ini ada peneliti juga mengemukakan bahwa suplementasi guarana dapat mencegah penambahan berat badan. Supaya apa ini tentang guarana dengan berat badan saya tidak menemukan literaturnya untuk manusia, tapi ketemu literatur pada hewan gitu. Jadi hewan yang gendut banget gitu ya, terus kemudian udah difurusin supaya mempertahankan berat badan yang sama. Nah, ini ternyata guarana ini bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian karena ini ada di Amazon, jadi mungkin nggak tahu di sini seperti apa. Nah, dengan pemberian guarana itu bisa meningkatkan pembakaran lemak, menurunkan kolesterol, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, dan juga ini ada dikatakan, ini nggak ada hubungannya sih sama berat badan ya, karena memiliki manfaat juga dalam regulasi fungsi hormon tiroid gitu ya. Nah, jadi guarana ini manfaatnya banyak banget di dalam tubuh kita, nggak cuma pada pengurangan berat badan, tapi diabetes, cancer, jantung, mental health ya. Dan dengan makan guarana itu katanya mikrobiomnya jadi banyak, jadi bakteri di tubuh kitanya jadi macam-macam gitu. Nah, tapi ini masih perlu penelitian lebih lanjut akan hal ini ya, apa benar seperti itu atau enggak. Nah, ini guarana
Ya itu yang seperti tadi dijelaskan ya. Nah ini ada juga namanya Garcinia cambogia. Nah ini saya nggak tahu ya, adanya di Asia Timur, mungkin di Indonesia juga ada. Tapi saya bukan pakar tanaman, jadi saya nggak tahu nih ini tanaman seperti ini di Indonesia nih apa gitu. Nanti mungkin bagi yang Bapak Ibu yang pakar tanaman bisa ini ya, bisa kasih tahu nih. Nah katanya di dalam penelitiannya itu ya, itu akar buah Garcinia cambogia yang berasal dari Asia Timur itu mengandung asam hidroksi sitrat, dan dia bisa menghambat enzim yang terlibat dalam pembentukan lemak, sehingga orang itu menjadi lebih cepat kenyang, tidak mudah lapar, dan mampu membatasi konsumsi yang tidak perlu. Jadi nggak ngemil lagi, nggak terlalu craving untuk ngemil terus gitu. Nah ini udah ketemu pada manusia manfaat dari Garcinia ya, atau tadi asam HCA itu apa gitu. Ternyata banyak mekanismenya, sampai ada A, B, C, D ya. Nah, ini ternyata memang banyak sekali berperan sangat penting itu dalam menurunkan berat badan itu. Bukan mulai dari mengontrol selera makan, terus anti kegemukan ya, terus kemudian juga jadi nggak craving terus dalam melihat, jadi selera makan tuh nggak sangat tinggi gitu ya, jadi sebentar pengen makan, sebentar pengen nyemil, lihat apa langsung pengen makan gitu, nggak seperti itu ya. Nah ini sorry nih, saya sebentar lagi kayaknya ini rame banget ya di depan saya ini ya, jadinya habis ini mungkin ada suara-suara bising, nggak apa-apa lah ya. Nah, mengapa kita harus langsing sebetulnya? Nah, jadi banyak sekali manfaat kalau orang itu lebih langsing. Jadi semakin langsing kita itu semakin banyak manfaatnya. Kalau semakin berat badannya, seperti gambar yang di samping yang pakai baju biru ini ya, walaupun berat badannya tinggi tapi pedenya tetap ya pakai bajunya ya terbuka sampai perutnya menonjol ke depan gitu. Nah, kenapa sih kita harus langsing? Kita itu harus langsing satu, pertama karena untuk menjauhkan diri dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian diabetes tipe 2 ya, ini juga diabetes atau gula kecil manis gitu. Ini terjadi karena apa? Jadi selain karena makan makanan yang banyak mengandung gula atau banyak mengandung karbohidrat, itu orang bisa kena diabetes kalau gendut. Kenapa? Karena lemaknya itu kalau dipecah ya, akhirnya lemaknya itu akan jadi bahan gula juga gitu. Jadi namanya apa? Coba triglyceride ya. Nah, itu adalah kolesterol ya, tapi berasal dari gula juga ya kan. Nah, kenapa gulanya? Karena gulanya tinggi. Udah saling berputar-putar tuh prosesnya tuh. Jadi pembentukan gula baru dari lemak atau pembentukan lemak dari gula. Nah, itu udah putar-putar aja kayak lingkaran setan gitu jadinya nanti. Nah, terus dengan adanya kita gendut, itu tekanan darah tinggi itu resikonya lebih tinggi. Kemudian kalau kita gemuk saat tidur itu lidah tuh lebih suka jatuh ke belakang sehingga suka ngorok ya. Namanya sleep apnea. Jadi tiba-tiba tuh kalau lagi tidur ya, jadi Bapak Ibu sekarang kalau lagi tidur coba tolong dilihatin pasangannya ya, bener napas terus nggak sih saat tidur gitu. Karena beberapa orang tuh lagi tidur gitu terus kayak lupa napas gitu, kayak dia diem aja gitu, terus tiba-tiba gitu ya. Nah itu sebenarnya lidahnya jatuh ke belakang, namanya sleep apnea. Biasanya terjadi kegemukan di daerah leher, terus kemudian sama juga lidahnya jatuh ke belakang ya, karena dia gendut ya, jadi lebih tekak gitu kalau lagi tidur gitu. Nah, selain itu dengan adanya kegemukan, tentunya berat badan jadi berat, sendi juga ngangkatnya jadi berat, akhirnya muncul masalah sendi dan tulang ya. Nah, selain itu ada gangguan hormon dan kesuburan, karena hormon-hormon kita tuh disintesis sama lemak. Kalau lemaknya kebanyakan, nanti ada hormon yang jumlahnya kebanyakan, ada hormon yang jumlahnya sedikit, ya akhirnya jadi berantakan ya. Terus kemudian kanker juga akan meningkat resikonya kalau seseorang tidak langsing. Makanya kenapa kita lebih butuh kanker. Orang yang gemuk itu juga lebih resiko lebih suka cemas, nggak percaya diri, kayak nggak pengen ketemu orang gitu kan. Nah, akhirnya kesehatan mentalnya terganggu ya. Selain itu tentunya kita tahu ya, waktu zaman Covid juga kegendutan atau obesitas itu menjadi salah satu komorbid penyebab kematian Covid gitu. Kenapa? Karena fungsi imun dan daya tahan tubuh pada orang yang gemuk itu lebih rendah daripada orang yang langsing. Nah, kalau kita udah tahu manfaat langsing itu banyak sekali ya.
kenapa kita harus memilih untuk gemuk nih? Ya nggak, kenapa nggak kita memilih untuk langsing aja gitu, ya? Oke. Nah, jadi kita gimana dong kalau makan? Jadi nggak boleh makan apa kayak gini ya? Nggak boleh makan gitu ya. Cuma ngeliatin makannya cuma tomat sama sayur doang. Itu mah kasihan banget ya kalau kita disuruh makan kayak gini juga nggak kenyang ya, malahan jadi stres ya. Masa mau makan apa? Makan nggak boleh, padahal makan itu menyenangkan gitu kan. Nah, jadi kita itu memang betul yang namanya diet itu tetap harus bahagia Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kalau kita diet tapi kita nggak bahagia atas dietnya kita ya. Diet keto ya itu banyak berbagai diet nih. Ini kita akan bahas beberapa diet. Pernah dengar yang namanya diet keto? Dia tidak makan apa ya, keto itu jadi karbohidratnya tuh sedikit, dia nggak makan karbohidrat tapi dia banyak makan lemak, jadi 70% dia makan dari lemak. Ini kacang mede kan banyak lemaknya, telur kuning banyak lemaknya, ikan salmon banyak lemaknya, udang isinya lemak semua, alpukat juga lemak, keju juga lemak ya, wah ini lemak semua. Nah, makannya banyak lemak, proteinnya sedikit, ya karbohidratnya sangat sedikit gitu. Nah, diet seperti ini sebetulnya sudah tidak dianjurkan lagi karena membuat ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh, ya. Terus kemudian ada juga jenis diet yang mirip yaitu carnivore diet. Ini tuh lebih banyak ke arah protein, jadi makan protein terus gitu, tapi nggak makan sayur-sayuran. Ternyata kurang juga nih vitamin-vitaminnya kalau pakai carnivore diet. Ini kayak harimau, jadi yang makannya kayak karnivora ya. Bener nggak sih, harimau kan yang makannya daging semua gitu ya. Nah, itu ternyata manusia itu nggak diciptakan seperti itu ya, karena membutuhkan sayur, masih membutuhkan buah gitu. Terus juga diet karnivora ini seringkali meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh gitu. Nah, ini yang paling sering dan masih digandrungi sampai saat ini adalah intermittent fasting. Nah, kalau intermittent fasting ini sebetulnya boleh dilakukan ya. Ini sama konsepnya dengan waktu kita puasa Ramadan gitu. Yang paling penting adalah makan di jam makan, tapi tidak makan di jam yang bukan jam makan gitu. Nah, kalau lagi puasa Ramadan kan kita nggak puasa kita nggak makan itu berapa belas jam tuh. Dari jam berapa? Setengah 5, jam 4 lah ya. Dari jam sampai jam 6 gitu ya, itu berarti berapa belas jam tuh, jam 6 ke 6 aja udah 12, berarti 14 jam kan nggak makan kan. Nah sisanya 10 jam makan gitu kan, tapi kan memang 10 jam juga kan kita nggak makan karena kita tidur ya. Ada tidurnya juga ya kan. Nah jadi dengan intermittent fasting ini bisa membatasi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Yang paling penting kalau kita mau diet itu kita harus makan di jam yang teratur nih Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu yang makannya masih nggak jelas jamnya, misalnya makan siang kadang jam 12, kadang makan siangnya jam 2 gitu. Nah itu sebetulnya bakal lebih susah untuk langsingnya. Karena apa? Karena memang terjadi ke apa ya? Jadi tubuhnya itu nggak teratur gitu. Asam lambung itu bisa keluarnya suka-suka ya. Nanti asam lambungnya tubuhnya bingung, ini kapan aku harus mengeluarkan asam lambung ya gitu. Nah, kalau intermittent fasting bisa dicocokin dengan jam ritme hidup Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan jam berapa enaknya Bapak Ibu makan, kemudian nanti makan lagi kapan. Terus apakah benar makan itu harus 3 kali? Apakah benar makan itu harus 5 kali atau berapa kali? Enggak, itu enggak ya. Yang paling penting makan itu teratur. Jadi kalau mau 3 kali, 3 kali teratur. Kalau mau 2 kali aja, 2 kali teratur. Kalau mau 5 kali, ya 5 kali yang teratur gitu. Jadi yang paling penting adalah keteraturan ya. Dan ini masih menjadi rekomendasi dari para ahli gizi bahwa diet yang baik itu adalah diet seimbang. Nah, minggu lalu saya ikut seminar. Seminarnya kebetulan di sini orang-orang bule semua karena dari jurnal ya, jadi kumpulan orang-orang yang suka baca jurnal gitu. Nah nanti kita mau mengeluarkan lagi rekomendasi untuk Oktober, jadi Oktober bakal ada pertemuan di luar negeri juga di Stockholm tuh. Nah ini tentang rekomendasi makan yang sehat itu seperti apa sih? Ada yang namanya planetary health diet. Jadi kita kalau makan itu jangan cuma mikirin diri kita sendiri atau mikirin keluarga kita, tapi kita tuh harus mikirin keberlangsungan alam kita. Karena kan nanti habis kita tuh ada cucu kita, ada anak kita ya. Terus kemudian ada makhluk lain yang ada di luar sana yang hidup bareng sama kita, ada binatang, makhluk segala makhluk gitu di darat, laut dan udara ya kan. Nah, jadi kita harus menjaga ekosistem itu
ya. Jadi kita harus berpikir kita harus makan apa supaya dunia ini menjadi lebih baik. Pernah kepikir nggak sih dari Bapak Ibu ya, bahwa kita harus mikir makan, tapi makannya harus sambil mikirin apakah makanan yang saya makan ini memperberat dunia gitu. Karena ternyata dengan banyak mengkonsumsi daging-dagingan itu pembakaran karbon ya. Pernah dengar ada Indonesia apa dijual karbon. Jadi kita membeli emisi karbon dari negara tangga gitu. Jadi karbonnya dijual ke Indonesia, akhirnya jadi polusi gitu di kita ya. Karena di luar negeri itu mereka banyak yang sudah berpikir tentang go green, mereka nggak mau apa ya, mengotori negaranya, pengen ekosistem atau environment-nya itu sehat banget gitu ya. Bahkan yang namanya karbon aja, emisi karbon aja jadi masalah, dan bagaimana penggorengan daging, pemotongan ayam ya itu juga sangat meningkatkan karbon gitu ya. Nah, karena semua pemotongan ini adalah menghasilkan karbon gitu. Jadi yang paling baik apa? Banyak makan sayur dan buah. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang makan sayur dan buahnya banyak, itu tandanya udah mendukung planetary health diet, ya, diet sehat untuk bumi kita gitu. Nah, sebetulnya yang paling baik ya kalau kata Abang Roma, lagu itu semuanya itu yang sedang-sedang saja katanya ya. Jadi nggak perlu jadi stres gitu, tapi semuanya itu harus jangan tiba-tiba jadi serakah gitu ya. Saya maunya daging, besok harus daging, besoknya harus daging gitu. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang paling penting kalau kita cek lab, hasil cek labnya bagus gitu kan. Terus kita itu kan makan, tadi itu nanti deh saya ceritain ya. Yang paling penting yaitu sedang-sedang aja. Bukan berarti nggak boleh nyobain macam-macam, boleh kok nyobain macam-macam. Ada pantangan nggak? Enggak sih, cuman nyobainnya ya kira-kira. Kalau misalnya makan durian ya jangan sampai 5 potong gitu kan, ya secuil aja udah cukup tahu rasanya musangking kayak apa ya kan. Nah, jadi pola makan seimbang itu memberikan nutrisi penting yang membantu tubuh untuk bekerja baik gitu ya. Nah, ini bagaimana peran serat dan mineral penting untuk energi. Nah, jadi ini ada banyak yang tentang karbohidrat, protein, kita akan bahas ya apa sih yang kita makan itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nih nggak tahu nih, kita nih makan apa sih gitu ya. Terus makanan yang kita makan itu mengandung apa sebetulnya gitu. Nah, kita perlu tahu karena apa? Saya beberapa kali gitu ikut pertemuan, kemudian dapat nasi kotak ya. Nah, terus nasi kotaknya itu isinya ada nasinya gitu, namanya nasi kotak, ada nasinya. Ini jangan ketawa, tapi ini kejadian. Atau di sini yang punya catering jangan sampai masak kayak begitu ya. Jadi ada nasinya di dalam kotak, terus kemudian ada lauk-lauknya di pinggir-pinggirnya. Nah, tapi lauknya itu nasi kotak makannya sama mie goreng gitu. Terus dipakein kentang goreng, apa itu namanya? Kentang yang merah itu yang ada cabenya itu, kentang goreng balado gitu ya. Yang kentang di balado gitu ya. Nah, terus dikasih kerupuk gitu ya. Itu jadinya gimana itu makannya? Ya, jadi ada kentang sama nasi sama mie gitu ya. Itu kan karbo semua, bener nggak sih? Ya, dianggapnya itu kayaknya enak rasanya gitu. Dimakan sih enak ya. Cuman perlu kita sadari kalau kita makan seperti itu tandanya kita makan nasi berapa banyak tuh gitu. Tanpa ada nutrisi yang lain ya. Nah, paling baik itu kita banyak makan karbohidrat yang berasal dari biji-bijian. Dari kacang-kacangan juga ada karbonya gitu. Jadi nggak perlu harus menjadi, kalau nggak makan nasi itu tandanya belum makan. Itu jangan seperti itu ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, kandungan nutrisi lain adalah protein. Kita harus tahu yang termasuk sumber protein itu apa saja. Ya, seperti contohnya adalah telur, ikan, ayam ya. Terus kemudian protein ini gunanya untuk mendukung perkembangan otot, terus perbaikan jaringan dan pertumbuhan secara keseluruhan. Jadi kenapa orang bisa bertumbuh, sel-sel yang rusak bisa terperbaiki itu karena adanya protein ya. Terus kalau ada luka-luka, baik luka operasi, nah ini sering terjadi juga salah kaprah gitu, di mana ada orang operasi nggak boleh makan ikan gitu ya. Ya itu pasti jahitannya lepas lagi gitu, karena ikan itu adalah sumber protein. Protein itu dipakai untuk memperbaiki tubuh ya, tubuh yang rusak. Oke.
Nah, jadi protein juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem imun kita. Nah, kemudian sayuran, ya sayuran itu juga rendah lemak, bebas kolesterol, kaya akan serat, banyak vitaminnya, banyak mineralnya. Tapi kenapa di sini disuruh makan sayur susah banget, atau anak-anak kita disuruh makan sayur susah banget gitu ya? Karena rata-rata rasanya itu nggak enak gitu. Nah jadi challenge-nya adalah bagaimana caranya kita bisa mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah dalam jumlah banyak, tapi kita tetap happy karena rasanya tetap enak ya. Nah, jadi bagi yang punya tips and trick yang memasak sayur enak juga nanti boleh berbagi nih Pak Moderator nih sepertinya ya. Nah, kemudian banyak mengkonsumsi sayuran itu akan membantu pencernaan dan memberikan energi yang lebih tahan lama. Jadi jangan sampai ada orang bilang bahwa oh saya nggak mau makan sayur, kalau makan salad aja sih nggak kenyang, karena kalau makan salad doang kan nggak makan nasi gitu. Itu jangan salah, karena apa? Sayur itu atau serat itu ternyata bertahan lebih lama di dalam tubuh manusia, di dalam perut manusia, sehingga lebih mengenyangkan lebih lama. Jadi harusnya nggak kepengen makan makanan lain. Kalau misalnya habis makan sayur ternyata masih berpikir bahwa oh saya belum makan nasi, saya harus makan yang lain, itu berarti mindset yang salah. Jadi walaupun sebetulnya perutnya udah ngerasa kenyang, di otaknya tetap memberikan info bahwa saya harus makan yang lain gitu ya. Nah, jadi you are what you think. Banyak apa ya yang terjadi dalam tubuh kita itu berdasarkan apa yang ada di pikiran kita. Gitu. Bahkan ada saintis yang pernah bilang bahwa 80% penyakit itu adanya di pikiran. Saya percaya nggak ya? Ya mungkin percaya juga, tapi kalau 80% saya nggak tahu. Tapi kalau beberapa penyakit disebabkan oleh pikiran itu benar. Gitu. Jadi kalau makan sayur itu dibilang nggak kenyang, itu sebenarnya salah karena sebetulnya menurut penelitiannya serat itu lebih bertahan lama di dalam perut Anda ya. Jadi cari dan temukanlah bagaimana caranya makan sayur yang enak dengan tetap happy gitu jadinya makan sayur yang banyak ya. Nah, untuk apa namanya untuk tulang dan otot yang sehat tentunya kita juga memerlukan kalsium ya. Nah, kalsium ini penting untuk kekuatan tulang, kekuatan gigi. Jangan sampai udah makin tua terus giginya pada copot dan pada hilang ya, karena gigi kita kalau udah jadi gigi tetap sekali tumbuh nggak bisa ganti lagi giginya. Tapi katanya zaman sekarang udah ada nih yang penelitian yang coba menumbuhkan gigi. Itu nggak tahu tuh, kita lihat aja nanti penelitiannya hasilnya gimana ya cara numbuhin gigi itu. Ya tapi sampai saat ini kan belum bisa ya gitu. Terus kemudian mineral dalam produk susu juga memang bisa mendukung fungsi otot dan metabolisme. Tapi hati-hati penggunaan susu, banyak orang yang intoleransi laktos nih di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu banyak orang yang memang intoleransi laktos. Jadi artinya nggak bisa minum susu tapi dipaksain minum susu. Nah belum tentu dia mencret, belum tentu dia kembung, tapi bisa juga habis minum susu terus rasanya emosional gitu karena racunnya itu masuk ke otak juga gitu karena dia khususnya ada tight junction, ada antar sel yang celah. Nah, di situ toksinnya tembus masuk ke otak ya. Jadi cek dulu intoleransi laktos apa enggak gitu baru bisa mengkonsumsi susu apa enggak ya. Nah, jangan lupa sering-sering minum air putih kecuali sama dokter dibilangin harus dibatasi air minumnya, nggak boleh minum banyak-banyak gitu ya. Nah kalau seandainya sama dokter nggak dibatasi minumnya sih sebetulnya minum yang banyak aja dan nggak ada batasannya berapa gitu karena tubuh itu punya mekanisme sendiri, kalau kita kelebihan pasti akan dibuang ya. Nah air itu memainkan peranan penting di dalam fungsi tubuh gitu karena dia membantu proses pencernaan, penyerapan nutrisi juga harus pakai air ya, pengaturan suhu tubuh juga pakai air. Kan orang bisa demam karena kurang minum loh gitu ya. Nah usahakan minum air rutin teratur sepanjang hari ya. Tapi bagi Anda yang sering pipis-pipis malam-malam itu kalau bisa di atas jam 6 itu sudah jangan minum air lagi, dikit-dikit aja gitu. Tapi seharian tetap minum nggak masalah ya. Terus kemudian ini adalah contoh serat dan vitamin yang perlu kita makan. Jadi kalau kita lihat ini warna-warni sekali, itu kaya dengan antioksidan dan juga seger banget ya kan. Nah buah-buahan ini kaya akan serat dan vitamin yang penting, terutama vitamin C nih, yang bisa meningkatkan kesehatan imun serta mendukung perbaikan kulit dan jaringan kita ya. Nah
beragam jenis buah juga bisa menambah rasa manis yang alami dan warna pada makanan. Jadi kalau misalnya bikin jus tuh harusnya udah jangan pakai gula lagi ya. Jadi kalau nggak terbiasa, kalau misalnya masih belum terbiasa sih kayak, aduh makan kok nggak ada rasanya, nggak ada manisnya, nggak ada ini ya, jadi kasih gula lagi, coffee mix kasih gula lagi, ngeri banget kan. Gitu. Tapi kalau udah biasa, itu sebetulnya nggak pakai gula juga udah manis gitu, kayak teh tawar gitu kan, ada orang yang nggak bisa minum teh tawar gitu, maunya teh manis gitu ya. Tapi itu hanya kebiasaan aja sih sebenarnya ya. Nah, seimbangkan antara kuantitas dan kualitas ya. Jadi yang paling penting adalah mengkonsumsi porsi seimbang ya. Tadi yang balance diet ya, bukan artinya kebanyakan lemak, kebanyakan protein, kebanyakan karbo gitu. Dan memastikan bahwa setiap kelompok makanan yang tadi karbohidrat, lemak, dan protein itu memberikan kontribusi bagi kesehatan kita. Jadi kita mau tahu nih, kita kenapa sih makan ini hari ini? Oh iya, karena saya habis olahraga, saya harus banyak makan protein supaya nanti ototnya habis pakai olahraga tuh ya benar-benar jadi otot gitu, jadi bukan jadi lemak gitu ya. Nah, terus tapi kalau saya mau naik gunung ya bolehlah saya tambahin porsi karbo karena buat energi gitu. Menerapkan kontrol porsi itu membantu mencegah makan berlebih. Jadi makan itu jangan kayak orang prasmanan di undangan ya, makan dari setiap meja dicobain semua satu-satu, terus ganti piring, ganti lagi. Kita jadi nggak bisa kontrol loh berapa banyak yang masuk ke dalam perut kita gitu. Tapi kumpulin aja. Jadi kita harus tahu porsinya segini nih, saya mau makan malam sekian, sebesar itu gitu. Kebayang nggak itu masuk semua satu piring masuk ke dalam perut gitu. Itu jadi apa tuh di perutnya? Nah, supaya apa seperti itu? Supaya mencegah makan berlebihan dan menjaga agar energi kita tetap stabil ya. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, baiknya bukan seperti prasmanan yang ada kalau kita di undangan gitu ya, tapi masukkan semua dalam satu piring. Jadi satu piring itu harus seimbang nih. Ada proteinnya, ada sayurnya, ada biji-bijiannya, ada karbohidrat. Pilihannya tuh karbohidrat kompleks lebih bagus ya, gitu dibanding karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana tuh namanya gula. Gula-gulaan atau karbohidrat sederhana. Nah, pendekatan ini memberikan beragam nutrisi serta membuat makanan itu lebih menarik dan memuaskan. Jadi dimasukin dalam satu piring. Nah, ini pembagiannya ya. Karbohidratnya dikit aja, proteinnya segini, sayur buah tuh setengah piring. Jadi kalau sekarang ibu makan di piring, bapak ya makan di piring, dilihat ya, apakah porsi sayurnya sudah setengah piringnya belum? Gitu. Karena sebetulnya kita tuh harus makan kurang lebih 5,5 kilo sayur dan buah dalam satu hari. Sampai nggak setengah kilo? Ini ada berbagai jenis makanan ya. Makanan yang di sebelah kiri kayaknya enak banget, dicari-cari banget ya, tukang mie, mana tukang mie. Terus kemudian ada burger, ada soda, ada kue, ada kentang goreng gitu. Padahal sebetulnya makanan yang sebelah kanan ini adalah makanan-makanan yang lebih sehat gitu ya. Nah, Bapak Ibu suka pilihnya yang mana? Ya jujur, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya. Nah, yang di kanan nih kayaknya kepaksa gitu makannya, kalau sebelah kiri kayaknya jadi cemilan sambil nggak sadar bahkan makannya ya. Jadi ini kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Coba disadari, hidup untuk makan atau makan itu ya untuk supaya kita hidup ya. Kalau kita makan hanya untuk hidup gitu supaya bisa hidup, harusnya tahu takarannya, tahu apa yang dimakan, kenapa kita harus makan itu gitu ya. Nah, jadi lebih mindful dalam memilih makanan ya gitu. Jadi pola makan seimbang itu menggabungkan semua kelompok makanan yang tadi, yang ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah gitu ya. Itu adalah nutrisi-nutrisi penting dalam porsi yang tepat. Jadi kalau salah satu porsinya nggak tepat, ya kebanyakan karbo atau kebanyakan proteinnya gitu, itu juga akhirnya tidak seimbang. Dengan keseimbangan ini, itu tubuh kita yang akan merasakan energi, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang lebih menyeluruh. Oh, ada yang lagi tugas dokter Ike di itu di sana. Aku lagi tuh. Jadi yang tugas dokter Ike malam ini. Sorry ya, kepotong sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya demikian. Iya. Sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oh, luar biasa penjelasannya malam hari ini, Slim Style ya, Bu Dokter. Dan Banyak pesertanya ya? juga
Iya, luar biasa. Ini lengkap banget nih slim style ini. Saya ngelihatnya jadi, wah, ternyata slim style secara gradient itu luar biasa banget ya. Banyak kandungan-kandungan yang memang fokusnya kepada diet ya, Bu Dokter ya. Iya. Oke, baik Bu Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bu Dokter juga bisa sambil menjawab beberapa pertanyaan ini dan sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya juga. Oke, kita langsung saja ke Oke. pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Megawati ya. Gimana dengan saya yang berbadan kurus dan kurang nafsu makan, ya kurang nafsu makan, apa cocok menggunakan slim style, Bu Dokter? Oke. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya berat badannya udah kurus, jangan pakai slim style lagi, ya. Nanti tambah langsing lagi. Karena kan kita tahu cara kerjanya itu dia menurunkan apa lemak yang ada dalam tubuh kita, ya. Terus kemudian dia juga mengurangi nafsu makan juga, ya kan. Jadi kalau misalnya berat badannya udah turun, nanti pakai slim style nanti makin turun lagi. Nah, kalau ini saya nggak tahu Ibu Megawati ini usianya berapa pertama. Jadi kalau kita berat badannya kurus gitu ya, itu yang perlu kita ketahui itu ada genetik apa enggak. Misalnya nggak ada penyakit apapun gitu ya, tapi kita punya gen kurus, jadi bapak ibu kita memang kurus gitu ya, ya itu otomatis susah juga bakal naik gitu. Tapi kalau kurus dan sehat, kenapa harus jadi gemuk gitu? Ya, itu kan yang didambakan semua orang. Nah, tapi kalau terlalu kurus, nah kita harus lihat nih, misalnya BMI-nya di bawah 18 nggak? Jangan-jangan yang menurut kita kurus sebenarnya nggak kurus gitu. Jadi tadi BMI-nya dicek dulu ya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin itu. Nah, apakah di bawah 18? Kalau di bawah 18 berarti bener nih terlalu kurus gitu ya. Nah, itu harus dicari. Orang juga berat badan kurus macam-macam nih, bisa ada infeksi nggak? Yang paling sering kalau infeksi itu adalah infeksi paru-paru itu sering banget membuat orang menjadi kurus ya. Terus kemudian selanjutnya tiroid. Kalau orang hipertiroid dengan gejala kayak sering panasan, terus kemudian sering tremor gitu ya, gampang keringetan. Nah itu jangan-jangan tiroid, apalagi kalau ada pembesaran kelenjar di daerah leher ya. Jadi harus dicari nih penyebabnya apa. Bisa tiroid, bisa genetik, bisa infeksi paru ya, bisa gangguan metabolisme gitu, gangguan di dalam di usus juga bisa, atau bahkan gangguan psikosomatik juga bisa. Misalnya lagi stres nggak mau makan gitu ya, nah itu berat badan turun, biasanya sakit mah juga banyak tuh kayak begitu. Itu ya, jadi harus dicari ya. Oke ya, jadi banyak penyebabnya ya. Kalau misalkan orang mau kurus atau mau langsing ya, seperti itu teman-temannya ada faktor genetik dan banyak faktor ya, termasuk mungkin usus yang bersih atau kotor juga berpengaruh mungkin Bu Dokter ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat. Dari Ibu Vivi Astari di Ponorogo. Bu Dokter Meta izin tanya, customer saya sudah pakai Slim Style selama hampir 4 bulan. Habis 4 paket Slim Style. Tetapi kok berat badannya belum turun, tidak turun ya. Kira-kira apa yang salah ya Bu Dokter? Olahraga juga rutin setiap hari. Nah, ini pakai Ah, sulfat tapi nggak turun ya. iya. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita Kayaknya perlu 5 Slim Style lagi kayaknya Bu Dokter. oh 5 lagi, perlu beli 5 lagi ya katanya. Ya kita kan pengen kalau yang namanya orang beli produk itu harus berhasil ya nggak sih, ya kan, pengennya seperti itu. Jadi orangnya juga akan merasa puas. Tapi ini pertanyaannya bagus nih Ibu Vivi, jadinya mikirin ya customernya gimana ya gitu, kok nggak turun-turun sih. Nah tapi gampang aja kok itu jawabannya, nggak susah jawabannya. Jadi gini, orang itu bisa berat badan turun sama seperti isi dompet kita ya. Dompet kita itu harus defisit, kita mah nggak mau dompetnya defisit ya, tapi berat badan kita itu harus jadi defisit ya. Gimana sih caranya berat badan mau diturunin, ya tergantung pemasukan sama pengeluaran aja gitu, sama seperti dompet kita ya. Nah saldonya gimana, jadi kalau saldonya gemuk ya berarti kan pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya, bener nggak gitu. Nah terus kalau saldo rekening kita juga kurus, waduh nggak punya duit nih, kering nih, kurus kontak, kenapa?
Karena pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya, ya nggak? Gitu. Jadi sama, berat badan kita juga gitu. Berat badan kita akan berlebih kalau pemasukan atau faktor makanan itu lebih banyak daripada aktivitasnya. Nah ini seandainya dia udah olahraga, udah bagus kan, ya. Terus kemudian tapi dia pemasukannya banyak atau pola makan yang dia makan itu pilihannya salah. Sama seperti tadi dibilang ya Pak, dia makan nasi tambah kentang goreng gitu ya, terus semua digoreng. Padahal makanan ayam digoreng dengan ayam direbus atau ayam diungkep itu kalorinya berbeda gitu ya. Nah jadi berarti saat ini bukan slim style yang salah, tapi mungkin pola makannya yang salah. Nah tadi slim style itu apa namanya sangat bermanfaat pada orang yang gemuk banget. Justru kalau dikasih orang yang gemuk banget gitu ya, itu bisa 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 kelihatan ya dengan signifikan gitu dia menurunkan berat badan. Tapi kalau niat bukan kalau coba-coba, jadi kan saya mau coba pakai slim style gitu, terus kemudian dengan saya coba pakai slim style siapa tahu turun gitu. Nah coba-coba gitu mah gak akan turun, mau pakai pakai obat yang suntik Ozempic sekalipun itu gak akan turun tuh berat badan gitu. Jadi kalau selama pemasukannya masih lebih tinggi daripada pengeluarannya, ya ya ini aja nggak siap-siap nggak turun, karena slim style itu bukan obat magic gitu yang bisa ditempel terus semua lemak jadi luntur, itu enggak gitu ya. Dia bekerja sangat smooth mempertahankan supaya kalau udah turun udah langsing itu nggak jadi kendor gitu. Terus kemudian supaya nafsu makan kita nggak turun gitu ya, supaya nafsu makan kita nggak meningkat gitu, jadi nggak pengen makan terus gitu. Tapi kalau gairah makannya lebih luar biasa di otaknya itu bekerja, karena kan kita mau makan itu tergantung otak kita sih. Pikiran kita yang menentukan kita mau makan apa enggak ya. Kan perut kan, tapi bukan lidah juga. Itu oh saya pengen makan ini, saya pengen makan bakso, saya pengen coba ini, coba itu. Itu nggak akan turun-turun tuh pakai slim style 4 box juga ya. Oke, ya. Jadi semoga Mbak Vivi sudah bisa nangkep ya kenapa bisa belum turun-turun ya berat badannya, ya tergantung pengeluaran dan pemasukannya. Apa yang dimasukkan, bagaimana pengeluarannya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, produk Slim Style paling cepat dilihat hasilnya pada BB minimal berapa, Bu Dokter? Dari Rido. Sebenarnya yang paling gampang itu yang berat badannya besar ya, karena kayak tadi penurunan nggak ada sih penelitiannya berapa, misalnya 70 kilo atau 80 kilo itu nggak ada penelitiannya. Jadi bisa dipakai pada kelompok berat badan berapapun gitu. Cuman kalau orang berat badannya makin besar makin signifikan gitu turunnya gitu. Dibanding orang yang dari 50 kilo mau turun ke, misalnya dari 55 kilo mau turun ke 50 kilo gitu, itu lebih susah pastinya gitu dibanding yang 90 kilo mau turun ke 80 kilo atau jadi ke 70 kilo. Jadi saya sudah turun 20 kilo gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bu Dokter. Satu lagi pertanyaannya. Mohon izin Bu Dokter dari Pak Anwar ini. Untuk alergi akibat perawatan pewarna rambut, apa bisa digunakan Slim Style? Apa saja produk yang perlu ditempel? Terima kasih pencerahannya Bu Dokter Meta. Oke, makasih Pak Tengku Anwar. Kalau misalnya saat ini ya, kalau kita bilang namanya alergi pewarna rambut itu yang simptomnya atau gejalanya itu apa saat ini? Karena beda-beda ya. Kalau alerginya akut, misalnya lagi terjadi alergi flare gitu ya, habis dicat diwarnain terus tiba-tiba alergi. Nah alergi itu bisa kepalanya tangkap bengkak, merah, gatal, rambutnya botak gitu, tiba-tiba jatuh gitu semua ya. Nah itu kan namanya alergi. Itu mah bukan pakai stem cell, bukan pakai transdermal nano, disuntik langsung gitu sama dokter ya, pakai obat-obatan dokter pastinya disuntik langsung gitu ya. Karena untuk alergi itu obat-obatan dokter, obat tablet atau obat yang injeksi itu bekerja lebih cepat untuk menangani alergi gitu ya. Nah, terus tapi kalau jadi saya pengen tahu ini gejala alerginya tuh apa gitu. Oke. Ya itu tadi Pak Anwar. Semoga bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Bu Dokter. Jadi kita harus bisa Berikutnya, memilah ya apa yang mau pakai yes. suplemen atau mau pakai medis gitu kan, harus bisa dipilah juga. Jadi nggak semuanya harus ditempel juga sih. Oke. Biasanya kalau sudah member yang fanatik itu nggak mau pindah-pindah Bu Dokter. Jadi mereka Gitu. itu Jadi semuanya semuanya harus pakai tempel gitu ya. Anwar gitu. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bu Dokter, kalau BB termasuk standar tapi perut agak gendut,
apakah lingkaran perut dapat dikecilkan dengan menggunakan slim style? Sedangkan porsi makan sudah termasuk sedikit. Apakah ada salah dengan pola atau komposisi makanannya? Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini mungkin rasanya sekarang lagi sedikit frustasi ya Bu Endah ya. Beda ya, Karena benar. kayaknya makannya udah dikit, tapi gimana perutnya masih gede, padahal aku makannya dikit banget loh, masa jadi nggak makan apa-apa kayak yang tadi tuh, yang gambar apa, yang gambar makan cuma tomat sama sayur doang ya, gitu. Nah, sebetulnya bisa mencari makanan-makanan yang lain yang mungkin kalorinya lebih kecil. Jadi gini, kalau kita makan satu porsi Indomie gitu. Indomie itu kan satu porsinya berapa? 270 sampai 300 kilokalori, bener ya? Nah, kita dapatnya semangkok Indomie. Gitu. Pakai mangkok kecil juga diaduk bisa kan ya Indomie. Nah, segitu masuknya. Ternyata kalorinya sampai 270. Sementara kalau kita treadmill, di atas treadmill, lari dengan kecepatan 6 km per jam, itu jalan cepet loh, 6 km per jam tuh langkahnya gitu ya. 6 km per jam itu kalau mau membakar 270 kalori, artinya mau membakar Indomie yang barusan kita makan, itu kita butuh jalan di atas treadmill selama 1,5 jam untuk membuang Indomie doang. Gitu ya. Jadi coba sekarang dipikir mau makan itu nanti ngebuangnya gimana gitu loh. Ya, apalagi kalau mau makan yang kalori tinggi, contohnya durian, contohnya segala sesuatu yang digoreng-goreng ya. Kalori tinggi itu. Jadi sekarang kita lagi mau makan tuh mikir dulu, nanti aku ngebuangnya pakai apa nih gitu. Karena kalau nggak dibuang, akhirnya ditumpuk di badan ya. Gitu. Jadi lebih baik apa? Lebih baik pilih makanan dengan kalori rendah tapi bergizi, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Mau makan satu piring besar, satu bakul gitu sampai kenyang, itu kalorinya nggak banyak. Dan kita kenyang gitu makan itu. Cuman sekarang harus cari cara gimana caranya makanan seperti itu bisa enak rasanya gitu. Ya, jadi nggak frustasi seperti itu. Terus ini ada pertanyaannya tadi nih ya, bisa dikecilkan menggunakan slim style nggak gitu, lingkar perut? Iya, betul. Iya, nah ini harus tahu dulu bentuk proporsinya, apakah di perutnya itu banyak lemak gitu ya, atau apa ya gitu ya, harus dicek dulu sih. Terus kalau banyak lemak ya harusnya bisa dikecilkan dengan slim style dan juga olahraga. Jadi pas olahraga itu harus kena ke perutnya. Di otot mana yang pengen kita kecilin itu otot itu harus gerak gitu. Oke, lanjut ya, Bu Dokter ya. Ya. Oke, berikutnya dari Ibu apa ini? Dari Krisan, Ibu Krisan. Apa betul dokter cantik kalau ada benjolan misalnya di tangan, apa bisa menggunakan slim style? Oh, oke. Ini maksudnya ke arah lipoma ya. Jadi benjolan di tangan kadang ada di sini, kadang ada di sini gitu ya, lipoma. Tapi itu harus yakin dulu bahwa itu lipoma. Karena kalau adanya di pergelangan tangan atau adanya di sini ya, di sini di pergelangan, itu biasanya bukan lipoma, itu ganglion, itu nggak bisa. Tapi kalau lipoma yang berasal dari lemak itu biasanya pakai slim style, terus kemudian sambil dimasas-masas itu biasanya ada yang bisa jadi luntur gitu ya, tapi harus tahu dulu itu apa gitu. Terus lipom kalau nggak mengganggu juga sebenarnya nggak usah diapa-apain, tapi kalau dia secara estetik mengganggu, kalau mau cepet ya diangkat gitu. Tapi kalau takut operasi ya kalau itu lipoma atau berasal dari jaringan lemak boleh juga pakai slim style gitu. Tapi dia lurus sambil olahraga di daerah situ ya, jadi lemaknya itu lurus. Jadi lipom itu kayak pertumbuhan lemak yang sebenarnya dibilangnya tumor jinak lemak gitu, tapi ya pertumbuhan lemak aja, jadi lemak daerah situ lebih banyak gitu. Oke. Terakhir Bu Dokter ya. Terakhir ya. Teman-teman terakhir ini Bu Dokter. Kalau orang kena diabetes, badannya udah kurus, apakah slim style boleh dipakaikan gitu? Oh, kalau untuk diabetes boleh. Cuman ini ya, saya kasih sedikit pengalaman.
untuk orang diabetes yang badannya kurus, takutnya dikasih slim style jadi nggak mau makan gitu kan, atau orang diabetes kadang-kadang dia makannya banyak tapi tetap kurus gitu. Kenapa? Itu karena selnya mengalami starving itu apa ya, kayak apa ya starving ya, bahasa Indonesia-nya apa sih, tunggu tiba-tiba hilang dari kepala ini, kurang makan gitu loh. Jadi kayak dianya tuh kurang makan gitu. Starving itu kayak misalnya satu sel nih, kenapa sih orang diabetes bisa jadi kurus? Jadi diabetes itu ada dua, ada tipe diabetes basah, ada diabetes kering ya kan. Nah yang tipe diabetes kurus itu adalah tipe diabetes kering. Jadi badan-badannya itu sel-selnya tuh mengkerut, pada kecil gitu. Kenapa dia bisa kecil selnya? Kita tahu setiap sel itu bekerja itu membutuhkan energi, baik semua sel dalam tubuh kita, sel otot apapun ya, itu kalau untuk bekerja kan membutuhkan energi. Nah, energinya dari mana? Dari makanan yang kita makan, dari karbohidrat yang dia makan gitu. Nah, ternyata karbohidrat yang dia makan itu kan akhirnya terserap di dalam darah, tapi insulinnya tidak bekerja. Harusnya insulin itu berfungsi sebagai angkot yang ngambilin gula darah, kemudian ditaruh di otot, akhirnya ototnya besar, jadi nggak kurus banget gitu ya. Nah, ini si ototnya itu jadi kecil-kecil, semua sel-selnya mengecil gitu, tampaknya dia jadi kurus gitu. Karena apa? Karena gulanya beredar di pembuluh darah tapi nggak bisa masuk ke sel. Nah, jadi harus gimana? Harus dikontrol gula darahnya. Itu yang pertama, supaya nggak kurus itu harus terkontrol dulu gula darahnya. Dengan apa? Dengan obat-obatan, ya, dengan suntik insulin mungkin, ya itu harus dikonsultasikan juga sama dokternya ya. Dengan patch-patchnya One More juga banyak dengerin yang ini ya, buka YouTube yang untuk diabetes ya. Nah, tapi bukan berarti bisa langsung lepas obat tuh habis pakai patchnya One More gitu ya, bisa langsung terkontrol, itu nggak bisa seperti itu juga. Jadi dengan kita bisa mengontrol gula darahnya, itu pelan-pelan nggak jadi kering kerontang begitu ya. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Siap. Oke, teman-teman cukup ya pertanyaannya, dan waktu juga sudah menunjukkan jam 9, hampir jam 9. Buat teman-teman semuanya yang masih bertahan sampai hampir jam 9 ini masih ada 100 orang bertahan. Untuk Anda yang beruntung malam hari ini akan mendapatkan door prize dari One More International ya, sebagai hadiah buat teman-teman. Dan malam hari ini yang beruntung mendapatkan door prize-nya siapa ya kira-kira ya? Yang dari tadi saya liatin kameranya terus nyala ya. Ada yang nyala tapi udah mulai baring-baring gitu. Wah, itu susah untuk dapat ya. Yang aktif mendengarkan penjelasan dari Dr. Meta. Oke, untuk yang door prize malam ini didapatkan oleh Ibu Endah ya. Ibu Endah, selamat, Anda mendapatkan door prize dari One More International. Silakan hubungi admin untuk mendapatkan hadiahnya berupa produk yang nanti akan dikirimkan ke alamat Anda. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih Bu Dr. Meta atas waktu dan ilmunya malam hari ini. Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman semuanya, thank you sudah mau belajar malam hari ini dengan pembicara kita yang luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekedar informasi kepada Anda semua bahwa hari Rabu depan ini, besok kurang lebih Selasa Rabu, kita akan ada acara Business Opportunity One More ya, dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Jadi pastikan Anda mengundang di hari Rabu nanti sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai Anda menyanyiakan momen di hari Rabu nanti. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan bahasan kita glutamor lagi ya. Oke, Dokter Tak, minggu depan kita akan membahas glutamor lagi dengan kombinasi-kombinasi produk lainnya ya teman-teman. Oke, ini menarik, pasti menarik banget ini untuk minggu depan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan Bu Dokter. Terima kasih ya untuk moderator. Terima kasih juga Bu Dokter. Teman-teman yang ada di belakang layar. Selamat malam. Malam Bu Dokter. Maaf nih, hari ini saya agak kocar kacir. Ini sampai di depan situ masih dicari pasien. Aku bilang bukan aku lagi yang praktek kali ini. Oke.